Seorang mahasiswa di Samarinda, Kalimantan Timur, diduga gantung diri karena depresi kuliah 7 tahun, namun tak kunjung lulus hingga skripsi sering ditolak dosennya. Inisial BH 25 tahun di Samarinda, Kalimantan Timur diduga gantung diri karena depresi kuliah 7 tahun tak kunjung lulus dan skripsi sering ditolak oleh dosen. Assalamualaikum Ibu. Permisi Ibu. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Terima kasih Ibu, izin masuk Ibu. Ya. Permisi Ibu. Ya, mau apa ya dari sini? Kami mau ngobrol sebentar Ibu terkait program yang mau kami sampaikan gitu. Mungkin bisa duduk dulu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Mungkin bisa dijelaskan Ibu. Sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Jia dan ini ada teman saya Dela. Kami berdua delegasi dari KPKMM atau Komunitas Peduli Kesehatan Mental Mahasiswa. Di sini kami ingin menyampaikan beberapa hal mengenai kesehatan mental, tapi dengan poin pentingnya adalah kami ingin menyampaikan kesehatan mental ini untuk ibu bapak dosen atau tenaga pendidik yang ada di kampus ini, begitu Ibu. Isu ini emang menarik sih akhir-akhir ini. Mungkin bisa saya dengarkan dulu penjelasan lebih lanjut dari kalian seperti apa mekanismenya. Oh, baik Ibu, jadi kebetulan ada beberapa penelitian terbaru yang mendukung argumen kami Ibu. Kebetulan juga dilakukan oleh dosen Samarinda dengan responden mahasiswa yang ada di Samarinda. Jadi penelitian tersebut menunjukkan bahwa 60%, hampir 70% mahasiswa Samarinda mengalami gangguan kesehatan mental Ibu, seperti kecemasan, depresi, dan juga stres akibat adanya beban akademik. Benar banget Ibu dari yang teman saya sampaikan, dan juga sangat disayangkan sekali karena orang-orang dengan kesehatan mental ini pastinya tidak bisa membuka diri dengan mudah. Ke temannya saja mungkin susah untuk bercerita tentang apa yang dia rasakan, apalagi ke bapak ibu dosen dan juga tenaga pendidik yang lain. Dari teman-teman yang saya tahu juga, mereka mengungkapkan bahwa ada beberapa dosen dan juga tenaga pendidik yang merasa bahwa kesehatan mental ini adalah hal yang sepele dan tidak perlu dibahas, atau bahkan merasa mahasiswanya sendiri yang melebih-lebihkan keadaannya, seperti itu Ibu. Memang ini masalah yang cukup sensitif ya, tapi apakah dari kalian itu sudah ada bukti nyata bahwa stigma itu benar-benar berdampak bagi mahasiswa? Ada Ibu, dalam beberapa kasus yang saya temukan, teman-teman mahasiswa itu ketika mengalami masalah mental akibat masalah di luar atau eksternal malah semakin terpuruk di kampus karena mendapat teguran dari dosen Ibu akibat performanya yang menurun. Padahal menurut kami, seharusnya dosen itu bisa membantu mahasiswa agar kesehatan mentalnya tidak semakin terpuruk dan membaik Ibu. Benar Ibu, tambahan lagi dari teman saya, mungkin beberapa teman-teman dari mahasiswa itu tidak langsung mendapat kesehatan mentalnya itu dari kampus, jadi mungkin dari keluarganya atau lingkungan komunitas di luar, dan justru kampus itu malah memperburuk dengan beberapa testimoni tentang dosen yang tadi saya sampaikan. Ada beberapa dosen yang justru menegur atau memperkeruh keadaannya di kampus, gitu Ibu. Iya sih, masalah ini memang lumayan relevan akhir-akhir ini. Kira-kira dari kalian ada program apa ya yang bisa ditawarkan untuk masalah ini? Bisa dijelaskan? Baik Ibu, mungkin bisa saya dan teman saya jelaskan dulu untuk beberapa programnya. Jadi dari kami sendiri, kami sudah ada beberapa rancangan program dari tim KPKMM juga, yaitu salah satunya adalah workshop dan juga pembuatan modul bagi Bapak Ibu dosen ataupun tenaga pendidik yang lain. Dengan tujuan kami ingin
meningkatkan pemahaman Bapak Ibu dosen ataupun tenaga pendidik yang lain tentang isu kesehatan mental yang sekarang. Lalu kami juga ingin mendorong bagaimana sih dosen atau tenaga pendidik itu bisa berkomunikasi dengan teman-teman mahasiswa yang sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Dan yang terakhir, kami ingin membentuk kampus yang nyaman dan juga baik bagi teman-teman mahasiswa yang sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Seperti itu, Ibu. Mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Jadi untuk program kami ini kami beri nama Dosen Peduli Mental Health, Ibu. Rencananya kami akan membuat 3 program untuk kegiatan ini. Yang pertama itu pengadaan workshop selama 1 hari untuk dosen yang nantinya akan diisi oleh psikolog dan juga kami mahasiswa dari KPKMM. Lalu yang kedua juga adanya modul untuk dosen yang kami bagikan nanti yang berisi tentang cara komunikasi yang dosen mungkin yang lebih baik gimana agar tidak ngejudge mahasiswa. Dan yang terakhir itu adanya kita pasang poster di ruang dosen dan juga ruang-ruang kelas mengenai cara-cara dosen untuk mengkomunikasikan dengan mahasiswa agar tidak ngejudge mahasiswanya tadi, Ibu. Untuk usulan programnya cukup menarik sih, tapi tentu kalian tahu kalau dosen ini kan jadwalnya padat ya. Apakah dari kalian itu sudah ada alternatif waktu pelaksanaannya bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Dari kami sendiri, dari tim KPKMM itu sudah ada menyusun beberapa alternatif jadwal untuk kegiatan program kami, yaitu terkhususnya untuk workshop karena workshopnya bersifat offline. Jadi saya mau tanya sama Ibu, yang saya tahu di sini setiap awal semester biasanya ada rapat dengan dosen ya, Bu? Iya, betul sekali. Nah, mungkin di rapat dosen tersebut bisa disisipkan workshop. Mungkin workshopnya nanti akan berdurasi sekitar 30 sampai 60 menit, Ibu. Selain itu juga modulnya bisa kami buat secara digital, Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu dosen bisa membuka dan membaca modul itu kapan saja dan juga di mana saja. Selain itu hal-hal terkait perencanaan, dokumentasi dan juga pelaporan nanti bisa kami yang mengurus. Jadi Ibu dan dosen hanya menerima beresnya saja. Bagus sih, tapi dari kalian itu bagaimana caranya agar bisa menjamin kalau kegiatan ini tuh bukan cuma formalitas tapi emang berdampak nyata bagi mahasiswanya? Mungkin untuk terkait hal itu kami juga menyiapkan pre-test dan juga post-test untuk Bapak Ibu dosen isi sebelum workshop dan juga sesudah workshopnya mulai. Mungkin kita bisa melihat nanti hasilnya dari workshop tersebut dan siapa tahu di kampus ini bisa menjadikan hasil tersebut sebagai dasar rekomendasi untuk kebijakan baru terkhususnya untuk isu kesehatan mental sendiri, Ibu. Saya pribadi sangat mendukung inisiatif KPKMM ini. Silakan segera kirimkan proposal ke bagian kemahasiswaan. Nanti kami akan bantu untuk memfasilitasi dan koordinasi dengan seluruh dosen serta pihak konseling kampus. Baik, terima kasih banyak Ibu. Kami sangat menghargai adanya dukungan Ibu. Kami berharap kegiatan kecil kami ini dapat menyebabkan perubahan besar yang ada di kampus. Benar, Ibu. Sekali lagi kami berdua ucapkan terima kasih. Mungkin kedepannya kami akan kesini lagi untuk konsultasi dan juga memfikskan kegiatan dari KPKMM ini. Ya, baik. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar ya dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Ya, semangat ya kalian semua. Terima kasih, Ibu. Mari, Izin Ibu. pamit, Ibu. Maaf mengganggu waktunya. Mari Ibu. Permisi, Bu. Di sini